Halo Hijat Lovers, welcome back to my channel. Jumpa lagi di channelnya Indra Hijat Lovers Bandung. Oke guys, jadi kali ini saya akan membahas tentang Delco ya. Nah, kemarin saya habis ganti Delco ya. Nah, ini Delco bekas saya. Ini adalah Delco yang barunya. Saya beli itu second ya, second bukan yang baru ya. Ini second tapi copotan dari Hijetnya ya. Harganya kalau yang second itu, berhubung saya kenal karena berada di komunitas, saya cuma dikasih harga 100.000. Kalau pasarannya itu sekitar 200 sampai 250 ribuan lah, tergantung daerah juga ya guys ya. Kalau yang masih bagus misalkan ada yang nyampe dengan harga 300.000 juga ada ya guys ya. Nah, di sini saya mau menjelaskan kenapa saya ganti Delco. Untuk Delco punya saya itu, nah ininya udah rusak ya guys. Nah, dia udah nggak muter. Jadi di sini tuh ada kayak lahar lagi guys. Nah, si laharnya itu udah rusak jadi nggak muter ya. Alhasil saya ganti karena pas dipakai jalan juga dia nggak mau naik ya, nggak mau naik ke gigi 3, cuma di gigi 1 sama 2 aja ya. Sebenarnya ini pelatihnya masih agak lumayan sih ya guys, belum rusak pelatihnya, cuman karena Delco-nya udah rusak terpaksa saya harus menggantinya ya guys ya. Nah, biasanya kalau misalkan kalian terasa sendat pas lagi jalan itu bisa dipelatih ya. Kadang pelatih udah bentol itu bisa pengaruh pas jalan itu tersendat-sendat. Cara mengatasinya kalian bisa digosok aja ini ya. Nah, pakai cangkang rokok yang berwarna kuningnya itu atau yang silvernya itu, nah bisa digosok-gosokkan di sini guys. Nah, ini ya. Kalian gosok-gosokkan saja di sini di pelatihnya. Biasanya dia kalau di jalan menurun juga suka bunyi ya knalpotnya, nembak gitu guys. Nah, kalian bisa gosok-gosok saja ya di bagian sininya. Cukup pakai cangkang rokok juga nggak apa-apa guys. Nah, itu untuk kalau misalkan pelatih baru itu tergantung ya. Kalau di daerah Bandung itu yang baru sekitar 40.000 ada, sampai 90.000 juga ada. Tapi saya jarang beli yang baru, saya lebih suka nyari copotannya guys. Copotan dari mobil Hijet yang masih dipakai. Oke guys, faktor yang berikutnya yang mempengaruhi mobil Daihatsu Hijet itu pada saat jalan ya, itu tersendat-sendat. Kalian bisa cek pada kabel businya. Kalau misalkan kabel businya itu sudah jelek, biasanya itu jalannya memang suka tersendat-sendat ya guys ya. Yang inilah kabel businya guys. Nah, ini ada 3 lubang ya, 1, 2, 3. Karena Hijet 1000 itu sesuai dengan judulnya Hijet 1000 cc ya, hanya 3 silinder. Mungkin mobil-mobil zaman sekarang ada yang 1000 cc juga, tapi udah bermesinkan 4 silinder ya. Kalau Hijet itu masih 3 silinder guys. Nah, ini juga kemarin saya baru ganti sekitar ada kali ya sekitar 4 sampai 5 bulanan ya guys ya. Nah, untuk harganya sendiri saya pakai yang bagusnya itu sekitar 145.000 ya guys.
Kalau yang biasa ada yang 45.000, 40.000 juga ada ya. Nah saya pakai yang harga 145.000. Nah kalian bisa lihat di sini ya, ada bertuliskan made in Japan. Nah kalian bisa cek saja di toko-toko atau onderdil terdekat kalian ya, kira-kira yang bagusnya berapa, soalnya tiap daerah pasti beda harga guys. Nah kalau misalkan kabel busi sudah dicek dan ternyata masih bagus, kalian bisa cek businya. Dikhawatirkan businya ada yang mati ya guys ya, kalian bisa cek, cabut saja ini guys kabel businya. Nah ini, atau yang di tengah, atau yang sebelah sananya ya guys ya, kalian cek satu persatu saja guys. Karena kalau misalkan busi mati satu, hijet 1000 memang masih bisa hidup ya, tapi ya seperti itu jalannya, mungkin agak tersendat-sendat karena ada busi yang mati ya guys ya. Oke guys, jadi kalian kalau misalkan agak terasa tersendat-sendat, kalian bisa cek dulu platinya. Siapa tahu platinya bentol, kalian bisa gosok-gosok dulu ya guys ya. Kalau misalkan sudah digosok platinya, nah kalian bisa lanjut cek kabel busi. Kabel busi bagus, kalian bisa lanjut cek businya satu persatu ya guys ya. Nah jangan lupa juga ya guys ya, untuk akinya itu kalian harus kencengin nih. Nah kenapa harus kenceng ya guys ya? Untuk akinya sendiri kalau misalkan longgar, biasanya itu bisa cepat membuat platina bentol ya. Biasanya itu sih pengalaman saya, kalau misalkan longgar aja kuncinya ya. Nah ini yang merah ini, nih guys, kiri kanan ya. Kalau ini longgar biasanya platinya itu langsung bentol, jadi usahakan kalian cek akinya benar-benar ya guys. Dan biasa juga starter itu nggak mau nyala sih biasanya kalau misalkan akinya pada longgar ya. Jadi usahakan kalian cek akinya ya, harus benar-benar kenceng ya guys ya. Nah hal berikutnya yang bisa mempengaruhi jalan tersendat juga, bisa ada penyakitnya itu di karbu. Nah biasanya kalau yang masih bawaan hijet itu di sini masih pakai selenoid ya guys. Selenoid itu yang ada pengapiannya ya, ada listriknya. Nah tapi punya saya itu selenoidnya udah rusak, maka saya ganti dengan baut 12 ya. Karena sama saya dipaksain dipasang selenoid juga, itu nggak bener guys, dia nggak mau nyala. Akhirnya sama saya diganti pakai baut 12, dan alhamdulillah sih, mungkin kebanyakan yang lain juga diganti pakai baut 12 ya, dan nyala lah, lebih enak pakai baut 12 ketimbang pakai bawaannya yang selenoid ya. Coba cek karbunya. Biasanya juga kalau misalkan karbunya kotor, tersendat-sendat juga sih ya guys ya, kalian bisa check up aja ya untuk karbunya. Nah untuk kuil panas juga mungkin bisa ya. Nah yang ini kuil guys, ada di jok kiri ya, untuk bagian penumpang letaknya itu di bawah jok. Biasanya kalau kuil panas juga, kalau kuil jelek ya, kalau misalkan kuil panas sih dia biasanya nggak mau hidup mesinnya guys. Tapi kalau misalkan kuil jelek sih dia panas enggak, dingin juga enggak, tapi kondisinya udah jelek kuilnya, bisa juga itu mengakibatkan jalannya tersendat-sendat guys. Dan punya saya juga ini sehabis ganti delco ya, masih ada sih penyakitnya itu tersendat-sendat ya. Dan sampai sekarang
Penyakitnya itu kayaknya sih ada di karbunya udah nggak normal. Jadi pas jalan itu ada sendatannya gitu, ada tersendat. Kalau orang itu ada batuknya gitu. Nah, Hijet 1000 saya ini si Bruno juga hampir sama seperti itu guys. Tapi untuk jalan sih alhamdulillah lah masih bisa ya, kayak kemarin menuju Sumedang juga Cisema ya. Alhamdulillah nggak ada kendala, masih kuat. Nah itu dia guys ya. Pokoknya saya mohon maaf banget kemarin saya jarang upload video dan sekarang saya mulai upload video lagi. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video saya kali ini, dan terima kasih juga buat kalian yang sudah mensubscribe channel saya. Nah, buat kalian yang baru masuk ke channel saya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya guys ya, agar channel saya bisa terus berkembang memberikan informasi-informasi seputaran Daihatsu Hijet. Dan akhir kata dari saya, salam Jorojo.